Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ana Bayanda, MPM 19510200270, kelas F semester 4, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pasar modal syariah. Berikut soal beserta jawabannya. Soal nomor 1, jelaskan pengertian tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya. Sertakan perbedaan dengan pasar modal konvensional. Kegiatan dalam pasar modal syariah sebagaimana diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang membedakan keduanya terletak pada pemenuhan kriteria prinsip hukum Islam. Pasar modal syariah mengharuskan tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku dalam pasar modal serta tidak bisa dilepaskan dari ekonomi syariah. Sedangkan pasar modal konvensional tidak terikat pada kriteria prinsip syariah. Instrumen dalam pasar modal syariah ada 3, yaitu yang pertama sekuritas aset. Instrumen ini meliputi bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelola, pengawasan manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan. Lalu terdapat pula bentuk penyertaan mudharabah, namun tidak meliputi hak suara, pengawasan, atau pengelolaan. Yang kedua ada sekuritas utang. Instrumen ini berupa penerbitan surat hutang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan sebuah perusahaan. Yang ketiga itu ada sekuritas modal. Instrumen ini adalah sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten terdaftar di dalam pasar modal syariah. Sedangkan instrumen dalam pasar modal konvensional yang biasa diperdagangkan adalah surat berharga, surat saham, sertifikat reksadana, dan lain-lain. Lalu di dalamnya itu ada produk dalam pasar modal syariah. Yang pertama itu ada saham syariah, yang dimana kegiatannya itu dilakukan dengan penyerahan modal, dana dari investor sebagai bentuk kontribusi kepada perusahaan pengelola yang nantinya itu akan digunakan untuk menjalankan usaha. Yang kedua itu ada suku atau obligasi, adalah obligasi yang diterapkan dengan prinsip syariah. Yang membedakannya itu suku berupa sertifikat atau bukti kepemilikan aset, sedangkan obligasi berupa surat utang. Yang ketiga itu ada reksadana syariah, yaitu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Soal yang kedua, sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut. Resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah itu yang pertama ada resiko daya beli, dan yang kedua ada resiko bisnis, adalah resiko yang menurunnya kemampuan memperoleh laba. Yang ketiga ada risiko tingkat bunga, dan yang terakhir itu ada resiko pasar yang hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar turun, saham-saham ikut pula mengalami penurunan. Dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut? Yang pertama itu berhati-hatilah dalam memilih perusahaan. Yang kedua, kenali dan analisa sektor perusahaan. Yang ketiga, optimalkan diversifikasi saham. Dan yang keempat, investasi jangka panjang. Soal yang ketiga, bagaimana syarat menjadi seorang investor saham syariah? Yang pertama itu, pilihlah efek yang punya syariah online trading system atau SOTS, yang sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua itu jangan lupa buka rekening efek syariah dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan efek dan melengkapi beberapa berkas. Yang ketiga itu pastikan kamu telah terkonfirmasi sebagai investor. Yang keempat itu transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS. Dan yang terakhir kenali saham syariah yang diinginkan. Dan soal yang keempat, berikan pendapat Anda mengenai pentingnya investasi dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, investasi itu sendiri sangat dianjurkan dalam kegiatan bermuamalah guna untuk menjaga harta yang kita miliki menjadi produktif dan memberi manfaat pertumbuhan perekonomian umat Islam.
Ketika kita sudah berinvestasi, tidak perlu cemas akan masa tua, kecelakaan, sakit, dan kehilangan pekerjaan, karena kita sudah mempunyai simpanan dana dalam bentuk investasi syariah. Itulah jawaban dari pertanyaan mata kuliah pasar modal syariah yang terkait ujian tengah semester yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.